Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review Tier List. Ya kan teman-teman, banyak banget yang udah request untuk gua bikin konten tier list lagi. Dan ya akhirnya gue bikin. Tapi untuk video kali ini, sorry, tapi cukup bertema, cukup ada topiknya. Dimana di video kali ini gue bakal bikin tier list mengenai arc dari anime One Piece. Ya, untuk kedepannya nanti gue bakal bikin yang lebih umum, ya kan, anime secara general. Tapi untuk kali ini gue pengen bikin yang One Piece dulu, arc yang One Piece. Gue sih akan berusaha sebisa mungkin nggak begitu spoiler. Nggak ngasih tahu plot-plot yang besar gitu ya, yang penting enggak gitu. Tapi gua nggak janji ya, mungkin akan ada spoiler dikit, tapi enggak sih ya. Gue bakal ngurutin aja arc-nya. Dan alasan gue akhirnya bikin video ini adalah seperti yang kalian tahu, gue udah beberapa kali bikin video membahas tentang One Piece ya kan. Dan baru-baru ini gue juga bikin video ngebahas One Piece yang bakal ada adaptasi live actionnya. Kalau kalian belum nonton, cek aja di situ, gue ngebahas pendapat gue. Terus gue kepikiran gitu, bukan kepikiran, gue baru inget gitu. Maksudnya dari dulu gue pengen sih bikin tier list mengenai arc One Piece. Alasannya juga buat yang nggak tahu gitu ya, di sekarang kan One Piece itu sudah sampai arc yang namanya Wano. Dan di Wano itu kan sudah mencapai sebuah checkpoint lah, bisa dibilang gitu kan. Kayak mereka sekarang lagi masuk ke tempat apa tuh, Shigami Shini, pokoknya itu ya kan. Sorry, gue belum ngejar One Piece lagi seperti biasa ya kan. Gue tuh biasanya kalau nonton One Piece tuh kayak nonton nge-binge gitu ya, kayak banyak episode gue tonton sekaligus, habis itu gue berhenti, break tuh. Ini kayaknya sebuah metode yang baru gue tentukan sekarang gitu ya. Sebenarnya gue dari dulu juga nontonnya kayak gitu, tapi maksudnya kayak sekarang gue baru nyadar gitu, kayak kayaknya gue nonton One Piece gitu aja deh. Metode dengan menggunakan metode ini. Dimana iya, nonton sekaligus banyak, habis itu gue break, berhenti. Nunggu lama tuh kayak kita tuh jadi kayak ada rasa semangat lagi gitu, kayak atau rasa kayak kangen. Aduh, udah lama nih nggak nonton One Piece gitu. Jadi kayak ya nonton lah gitu. Nggak tahu ya, itu gue aja sih. Anyway, gue ngomong apa? Jadi di sini gue udah nemuin tier list yang enak lah gitu ya, udah cukup komplit, sudah sampai Wano sebenarnya. Dan pastinya gue bakal taruh linknya di bawah ya kan, untuk tier listnya kalian bisa cek aja sendiri. Oke, ini dia teman-teman. Ya kan, urutannya yang normal-normal aja lah ya, S A B C D. Dan ini sih urutannya udah maksudnya ini sudah berurutan, cuman gue udah mau langsung aja naro Wano. Memang Wano sekarang belum selesai kan, Nano masih berlanjut gitu. Nah, Wano ya. Gue ngomong apa tadi? Oke. Ya, Wano masih berlanjut gitu. Cuman walaupun begitu, gue sudah nganggep Wano itu udah bagus banget. Gue bakal taruh antara aduh, ini jadi bingung juga. Memang belum selesai sih. Oke, gue taruh S deh. Gue taruh S karena secara Wano udah bagus banget sih. Gue bakal campur aja sih ya, anime dan manga gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin animenya kan, animasinya Wano kalau menurut gue itu udah yang paling bagus gitu sih. Secara visual ya, secara visual. Secara warnanya gue udah suka banget. Kontras warnanya, tipe yang lebih terang gitu, terus kayak lebih colorful gitu ya, lebih berwarna. Dimana itu menurut gue cocok banget untuk One Piece gitu. One Piece kan anime yang atau serial yang bener-bener fun gitu loh, yang seru gitu. Jadi kayak Wano udah bener-bener bisa menggambarkan itu. Paling cocok lah maksud gue gitu. Dan juga animasinya bagus, Sakuganya banyak. Sakuga tuh animasi yang gerakannya bagus gitu ya. Apalagi sekarang Wano udah panjang banget, ceritanya detail, ceritanya padat banget. Jadi iya men, Wano itu kayak dibanding arc sebelumnya itu lebih dikembangin gitu loh. Sebenarnya metodenya arc One Piece itu sebenarnya sama-sama aja gitu loh. Kayak mereka pindah ke satu tempat, habis itu tempat itu pasti ada penguasanya atau ada masalah di situ. Terus ada ceritanya, ada sejarahnya di tempat itu. Terus ya biasalah, kru topi jerami Straw Hat langsung nyelamatin kayak gitu kan, pasti kayak gitu. Dan Wano tuh bener-bener banyak banget men. Langsung aja lah S lah. Karena sekarang belum selesai juga kan Wano, tapi langsung aja S. Oke, kita mulai dari yang awal. Romance Dawn. Ada yang masih ingat Romance Dawn? Romance Dawn yang benar-benar awal banget, kayak Luffy baru ketemu Nami dan Zoro. Kita taruh di C aja lah ya. Ini belum ada isinya, masih awal banget. Walaupun ada sisi nostalgianya sih. Apapun yang ada di Romance Dawn, bahkan di awal-awal nih, sebenarnya yang mereka kayak masih ngumpulin yang kru yang 5 itu, yang OT, ya kan, the original 5, bisa dibilang apa ya, original member. Yang itu tuh kayak nostalgia banget men, momen-momen itu. Apalagi yang endingnya yang memories itu kan, yang Sisara Madarira. Itu gue suka kalau lagi bengong tiba-tiba muncul tuh lagu itu sekarang.
Gara-gara baru-baru ini kan ada muncul lagu itu di salah satu episode One Piece. Iya, nostalgianya tuh kayak dapat banget main feel-nya. Muncrat tadi barusan gue. Oke, selanjutnya adalah arc Buggy. Pertama kali gue ngeliat Buggy tuh kayak gue mikir kayak anjing ini kuat banget nih orang. Ini orang kuat banget pak. Dipotong gak mempan. Dia dipotong malah bisa jadi terbang gitu. Bisa misah badannya. Gue kayak anjing ini rivalnya Luffy. Kayak dulu masih bocah gitu ya. Karena Luffy kan kekuatannya karet kan. Tangannya bisa panjang. Tiba-tiba ada musuhnya yang tangannya bisa copot. Kayak wow. Damn. Ini musuh terbesarnya men. Ini musuh terberatnya. Disitulah gue sadar bahwa nope. Perjalanannya masih sangat jauh. Ya lu belum tahu apa-apa. Bagi gue taruh D aja lah. Iya kan. I'm sorry Bagi salah satu karakter favorit ever. Tapi ya kita paling gak ada isinya lah yang D ya kan. Arc yang Usopp kita taruh yang D juga. Memperkenalkan Usopp doang. Usopp punya arcnya sendiri loh. Gila juga Usopp ya. Tapi ya cuman lawan yang kucing itu kan yang ada kukunya itu kayak siapa dia. Sekarang kayak dia itu siapa. Gue udah lupa. Jujur gue lupa dia siapa. Maksudnya dia perannya apa. Kenapa dia jadi musuhnya gue udah nggak peduli gitu. Anyway, selanjutnya adalah arc Baratie yang ketemu Sanji. Ini gue suka. Ini salah satu arc paling memorable dan paling berkesan sih menurut gue. Tidak hanya Sanji salah satu karakter yang berkesan juga dari introduction-nya, dari pas diperkenalkan gitu kan Sanji. Apalagi yang Sanji berpisah tuh sama teman-teman kokinya si siapa namanya Zerf gue lupa sorry. Terus dia kayak berterima kasih, terus kayak si gurunya chefnya itu dibilang kayak lelaki seharusnya tidak mengucapkan sampai jumpa ya kan, tidak say goodbye gitu before they leave karena mereka akan menangis. Gue bakal taruh A. Belum lagi walaupun kita gak ada yang peduli dengan musuhnya yang pakai armor itu, tapi ada Zoro lawan Mihawk dan itu juga satu momen terpentingnya untuk karakternya Zoro yang ketemu Mihawk gitu kan, lawan Mihawk, dan Zoro berjanji tidak akan pernah kalah. Dan dia menepati janji itu. Sampai sekarang dia belum pernah kalah. Let's go. Arlong Park. Arlong Park gue bakal taruh B. Ya, B banget sih. Memang mungkin lagi-lagi ini menurut pendapat gue, mungkin beda-beda juga pendapat orang. Mungkin termasuk sebenarnya ada momen yang memorable juga di Arlong, terutama yang Nami itu tuh, yang Nami nusuk-nusuk ininya, terus kayak Nami yang kayak dia, gue paling suka itu di saat Nami itu benar-benar menolak bantuan dari Luffy dan kawan-kawan ya. Kayak mereka kan, Luffy kan kayak nawarin, ayo sini gue bantu, terus Nami nggak udah, ngapain lu gitu, keluar, gue nggak butuh bantuan lu gitu kan. Tapi terus Luffy dan Zoro, Sanji segala macam mereka malah stay on the island gitu, di pulau itu. Itu gue inget banget, kocak. Mereka tuh kayak pesta gitu loh sama yang orang-orang penduduk desa di situ gitu, kayak pesta, having fun gitu. Terus Nami yang kesulitan, Nami kayak lagi struggling menghadapi masalah yang sama Arlong, terus dia balik kayak ngelihat Luffy sama Zoro kayak malah mabok-mabokan, malah party gitu kan, kayak itu kocak sih. Tapi terus akhirnya Nami ada benar-benar udah paling desperate lah gitu, paling putus asa, terus dia akhirnya jujur ke dirinya kayak Tasukete. Itu tuh paling kayak kena sih. Terus Luffy kayak langsung teriak, iya pasti gitu loh, kayak iya pasti gue bantu, kayak dia teriak momen yang ini, kayak main itu paling kena banget sih. Tapi gue taruh B sih. Arc Lockdown salah satu arc yang penting juga karena ada Dragon di situ, bapaknya Luffy. Tapi di saat arc ini terjadi kayak ini sebenarnya kan kayak mereka kayak kita ke museum gitu, kayak si Luffy itu kan kayak ke tempat peninggalannya, dibunuhnya si Goldie Roger kan. Gue bakal taruh C aja lah. Memperkenalkan Smoke juga sih, memperkenalkan Smoke. Arc yang ketemu Labun, siapa namanya? Gue bakal taruh, ya nggak banyak yang terjadi juga sih. Walaupun penting ya si Labun nanti memperkenalkan Brook gitu kan. Tapi gue bakal taruh D aja sih. Anyway, terus yang raksasa penting juga, ternyata berkaitan dengan arc-nya Big Mom, ya kan? Apa ya? Ya belum banyak yang terjadi juga sih. Walaupun pentingnya arc yang di awal di One Piece itu tuh kayak bener-bener ternyata penting gitu. Itu main geniusnya Oda men. Kayak ini tuh kita nggak tahu ternyata penting untuk hal yang lebih besar ke depannya. Nah, ya kan? Kayak Arlong, Fishman berhubungan. Yang raksasa Big Mom. Tapi gue bakal taruh D sih. Tetap juga sih, nggak begitu banyak yang terjadi. Abis itu ini apa nih? Arc Lady Drum. Ini yang harusnya Chopper ya. Chopper. Wait, what? Iya, ini Chopper kan? Ini walaupun dari tadi kayaknya gue bakal spoiler ya. Udah spoiler lah, ini bodoh lah. Drum Island yang Chopper man. Walaupun musuhnya Warlock,
nggak ada yang peduli ya. Musuh yang sangat lemah saat gue masih kecil. Chopper tuh udah salah satu karakter favorit gue langsung alasannya adalah kena men, tersentuh gue main pas gue dulu masih kecil nonton tuh kayak tersentuh sama ceritanya Chopper. Serius men, gak tau kenapa, mungkin karena gue kecil, badannya kecil, jadi Chopper kecil juga kayak relate gitu ya, enggak ya. Tapi selain itu juga bahkan kayak sekarang gue nonton lagi gitu ya, kisahnya Chopper tuh sedih ya menurut gue, kayak kena gitu, karena dimana Chopper itu merasa walaupun dia rusak gitu, tapi kan dia punya sifat manusia kan, dia merasa dirinya monster, terus dia kayak nggak menerima dirinya, dia kayak, terus kayak pas Luffy ngajak, apalagi di akhir men, gue masih ingat banget yang Luffy ngajak Chopper, ayo join my crew gitu kan, terus Chopper kayak nutupin perasaannya, terus dia kayak nggak gue nggak akan ikut, kena masa lu mau ngajak gue kan monster kayak gitu loh, padahal di dalam hatinya dia pengen gitu. Terus yang Luffy langsung teriak kocak tapi sebenarnya menyentuh banget men, terharu gue, kayak Luffy langsung teriak shut up, let's go, yang Ikasai pokoknya yang gitu teriak, man. Just because of that, you know. Kalau ada One Piece pasti ada momen-momen yang bener-bener, dan kalau di situ lu tersentuh, that is just like there's no turning back. lu bakal suka sampai kapanpun gitu lah. Habis itu arc Whiskey Peak, jujur ini gue nggak tahu men, arc Whiskey Peak. Kalian bisa komen di bawah ya, sharing aja. Tapi ini termasuk yang gue nggak inget sama sekali sih. Ini kayaknya kalau yang gue inget ya, ini sih kayaknya gue kira ini termasuk arc-nya Alabasta gitu loh. Alabasta seingat gue tuh panjang banget gitu. Ini kayaknya build up Alabasta karena mereka di sini ketemu kayak anak buahnya Crocodile gitu, yang Mr. One, Mr. Two, tapi bukan Mr. One, Mr. Two, gue lupa Mr. berapa, 6, 7, 13 apa berapa gitu, yang kekuatannya agak konyol gitu. Terus Luffy sama Zoro, tapi Luffy sama Zoro sempat bertarung gitu sih, itu penting sih. Gue cek lah, bodo amat lah. Arc Kobe, gue taruh D aja ya. Walaupun ini cukup keren juga ngelihat mereka berkembang berdua karakter ini. Apakah seluruh arc cuma tentang mereka? Ya D aja lah, D. Alabasta. Nah, kita masuk ke arc Alabasta, salah satu arc terbesar pertamanya One Piece, ya kan. Mungkin sampai sekarang termasuk arc terbesarnya One Piece. Dimana Vivi udah ada Kayaknya Vivi udah dari yang ini ya, arc ini ya. Gua nggak tahu lah, gue lupa. Anyway, tapi ya Alabasta yang lawan Crocodile. Alabasta di sini juga kita diperankan Nico Robin. Nih kan, let's go. Alabasta, gue inget nggak tahu kenapa. Dulu pas nonton masih kecil tuh gue inget ini panjang banget gitu. Di sini mungkin di momen dimana gue lagi bosen sama One Piece gara-gara Alabasta tuh panjang banget. Setelah gue pikir-pikir sekarang gitu ya, setelah gue inget-inget lagi, ternyata ya termasuk cerita yang nantinya tuh banyak yang seperti ini. Maksudnya apa? Tadi gue bilang yang mereka datang ke suatu tempat, terus biasanya di tempat itu ada yang nguasain gitu kan, ada penguasanya, ada yang the oppressor lah bisa dibilang, terus yang Luffy dan kawan-kawan menyelamatkan gitu. Crocodile juga termasuk lawan yang sampai sekarang juga paling sulit untuk kalahkan. Gue bakal taruh A sih, respect sih sama Alabasta, sebenarnya bagus sih. Atau B sih, kayaknya B deh, gue ganti deh, B deh. Gue nggak memiliki a strong attachment ke arc ini. Oke, next. Arc Jaya, ini gue inget banget nih, ini pertama kali mereka ketemu dengan Blackbeard. Gue bakal taruh B juga. Walaupun pas nonton tadinya gue pikir kayak nggak penting gitu kan, kayak adalah nih arc yang nggak penting. Ini kan kayak jembatan untuk menuju Sky Island kan, karena ini mereka udah kayak pengen ke Sky Island, lagi nanya-nanya Sky Island. Tapi ternyata penting karena mereka dipertemukan sama Blackbeard. Terus apalagi sih ya, yang ada momen tuh yang Blackbeard, ada Luffy, ada Zoro, itu momen yang ternyata penting, bukan penting ya, berkesan banget sih, dan juga ternyata maknanya ada gitu loh di momen itu, yang tadinya pas nonton kayak apa sih gitu kan, ini siapa sih Blackbeard, orang gendut gitu nggak jelas taunya. Nah itu jadi penting. Sky Island, jujur nggak banyak yang gue inget dari Sky Island. Nggak tahu kenapa yang gue inget Sky Island tuh termasuk yang paling kocak. Gue inget momen-momen lucunya aja, kayak Zoro tersesat, terus mereka kayak lawan yang ular besar raksasa itu kayak nggak penting tapi kayak kocak aja gitu. Tapi terus Enel seru sih lawan Enel, tapi kayak sekarang belum ada kelanjutannya lagi untuk Enel gitu ya. Kita nggak tahu kedepannya bakal sepenting apa gitu Sky Island. Tapi berat juga sih. Gue taruh B deh. Sama seru juga sih sebenarnya lawan Enel. Gue agak lupa yang kayak historinya tuh, ceritanya si Sky Island tuh kan ada yang penjelajah itu tuh yang pakai topi itu, yang pokoknya dia ini. C aja lah, gue nggak begitu inget. Sorry ya, tapi gue taruh C. Arc G8, gue sama sekali nggak tahu nih arc apaan, guys.
What the hell is that? What the hell? Ini yang oh iya gue inget sih. Yang mereka nyamar jadi ya ini gue inget nih, ini yang Chopper nyamar jadi dokter ini kan. Gak penting. Ini nih D langsung. This is the best arc, ladies and gentlemen. Ini mungkin arc paling bagus dari One Piece ya kan. Fox. Gak bercanda ya. Gak, walaupun memang ini arc yang gak penting, kayak gak ada hubungannya dengan cerita utamanya One Piece yang biasanya penting gitu kan. Ini biasanya ada, tadi gue bilang ada hubungannya ke depannya. Ini gak penting, tapi ya, minum dulu. Tapi jujur aja lucu anjir. Seru woy. Gue inget, gue nontonnya kayak seru aja. Gue inget banget yang Luffy pakai rambut kribo, terus lah adu tinju, terus yang mereka ada permainannya, men. Walaupun gue nggak inget banget. Ini termasuk arc yang kayak ya udah lewat, udah kan kita nggak mikirin lagi. Tapi perasaan gue pas nonton dulu gitu ya, itu gue suka, kayak enjoy gitu, kayak seru gitu. Jadi gue bakal taruh nggak di B tapi di C. Itu argumen gue untuk biar mereka ditaruh di C ya, bukan bagus nggak. Maksudnya ini C. Water 7 arc, let's go. Ini bukan yang Enies Lobby, ini yang Water 7. Water 7 itu ada momen penting juga, jangan salah, yaitu momen dimana Usopp lawan Luffy. Itu momen pertama kalinya mereka, dimana itu momen pertama kalinya tuh di dalam kru topi jerami itu ada momen seriusnya, ada momen yang kayak ini serius loh, ini nggak main-main, ini hal serius. Usopp lawan Luffy gitu, yang momen yang mereka bisa hancur gitu. Mungkin lu pikir kayak ya udah Usopp lawan Luffy doang, sekedar ya udah gitu. Tapi sebenarnya kalau gua ngeliatnya kayak itu penting banget, men. Ini momen dimana mereka benar-benar bisa hancur gitu loh. Mereka bisa selesai, kapalnya udah rusak. Iya kan? Tiba-tiba mereka berantem, bisa pisah, terus mereka nggak punya duit. Coba pikirkan deh, mereka nggak punya duit loh. Di saat ini nyari kapal, hit rock bottom gitu loh. Momen penting menurut gue untuk kru topi jerami. Kita bolehlah mikir ke banyak hal ya, yang hal-hal di luar dunianya One Piece gitu ya. Tapi kan pada akhirnya yang paling penting adalah kru topi jerami yang paling kita pedulikan, dan ini momen paling almost break. Enies Lobby dari Dragon lagi S. Lu mau mengargumentasikan ini, gue nggak mau denger. Gak bisa, sorry. Ya buat yang nggak setuju, mungkin bilang, selalu banyak yang bilang kayak argumennya nggak cuma di sini ya, ke semua arc yang mereka nggak suka pasti argumennya bosen. Itu ya, maksudnya tadi gue bilang memang itu bukan argumen ya, itu personal reason lah gitu, personal reason. Tapi terkadang ya perlu cobalah lihat lebih lagi gitu loh, lihat kayak bagus atau enggaknya. Karena Enies Lobby tuh ini memang ada personal reasonnya, tapi bagus, banyak momen pentingnya. Nico Robin penting banget. Ada momen dimana tadi gue bilang ini terusannya Water 7, yang harusnya kru topi jerami itu lagi hancur. Tiba-tiba mereka bersatu lagi demi menyelamatkan Robin, yang mereka bareng-bareng tuh berlima atau berenam berapa yang mau ngelawan timnya CP9. Kayak anjir tuh keren banget, men. Dan Luffy lawan Lucci sampai sekarang gue masih bilang salah satu best fight scene, tidak hanya di One Piece, in anime ever. Seru banget, ya kan? Dan juga gue inget banget Enies Lobby itu dulu juga salah satu arc yang bikin gue jadi ini gue suka sama anime ini. Gue ngefans sama anime ini gitu loh, yang kayak men, ini seru banget. Terus yang mereka berjuang, masing-masing ada lawannya, kayak enggak. Ya, dan juga di akhir arc-nya, mohon maaf, salah satu momen tersedih di One Piece. Udah tahu kan apa? Ya udah. Udah, ini S paling depan, dah sorry dah. Thriller Bark gue bakal taruh seru sih. Thriller Bark salah satu yang paling seru, ngelawan Moria, ngelawan siapa namanya, yang raksasa merah tuh gede, yang Luffy jadi Nightmare Luffy, seru banget. Salah satu paling seru, diperkenalkannya salah satu favorit, karakter favorit gue Kuma. Gue bakal taruh A sih. Brook juga ya kan, banyak yang terjadi. Sekarang kita ke Sabaody. Ini mungkin bakal cukup mengejutkan buat kalian, tapi gue bakal taruh S. Ya, Sabaody S. Alasannya adalah satu episode, bahkan bukan satu momen, satu episode. Kru topi jerami melawan Kuma. That's it. Itu pertama kalinya, bahkan di episode itu dibilang sama si naratornya itu kan, untuk pertama kalinya kru topi jerami atau bajak laut topi jerami kalah total. Totally been defeated. Itu keren banget. Apalagi momen yang Luffy nangis, jedot-jedotin kepalanya. Damn, that is so emotional, man. Terus juga kita dipertemukan Rayleigh, terus juga diperkenalkan the worst generation, Kid, Law, so yeah.
S. Amazon Lily gue kurang srek banget, gue bakal taruh C aja. Menurut gue ini kayak lagi-lagi bukan jembatan ya, kayak arc yang oke, kita agak santai dulu dari yang setelah Sabodi gitu kan. Selanjutnya gue nggak tahu nih arc apa ya teman-teman. Gue bakal taruh di sini aja. Kalian apa nih? Mungkin arc yang mereka berada di mana gitu ya. Gue C aja lah, gue nggak tahu nih apa, sorry. Selanjutnya adalah Impel Down. Impel Down seru banget. Ada Ivanko yang ngumpulin timnya itu seru banget sih. Itu sedang ngelawan Blackbeard juga. Tapi let's be honest, Impel Down itu kan kayak lagi-lagi jembatan atau setup untuk Marineford tuh, kayak kita menuju Marineford gitu kan. Memang Luffy yang ke situ udah mau nyelamatin Ace gitu kan. Jadi gue bakal taruh B aja lah. Marineford S. Apa gue perlu jelasin? Gak usah lah ya. Ini benar-benar gak perlu. Benar-benar gak perlu. Ini perang. Abis itu udah gak ada lagi loh. One Piece belum perang lagi setelah ini. Banyak banget terjadi. Shikibukai semuanya ada. Whitebeard, satu karakter terkuat. Luffy. Udah. Dan juga momen tersedih sepanjang oke. Dan juga kita dikasih lihat kayak orang-orang terkuat dari Marine, ya kan? Admiralnya, Aokiji, Akainu, Kizaru, kekuatannya si Sengoku, ya kan namanya? Sengoku kan namanya? Yang Buddha itu, ya kan? Garp, dah lah ya. Post Marineford, gua gak begitu kayak, bukan gak begitu peduli ya, tapi kayak gak begitu serak banget pas nonton. Ya aku bakal taruh C sih. Gak tahu kenapa men, gak serak aja gitu. Maksudnya kayak sekarang nih gitu ceritanya Luffy, walaupun penting juga sih yang ada, iya ada Sabo gitu, tapi menurut gua nggak harus jadi satu arc ya tuh. Ya bingung juga sih, walaupun One Piece selalu pasti panjang gitu ceritanya, tapi menurut gua kayak ada kepanjangan. Padahal nggak panjang banget ya, tapi padahal cukup beberapa episode aja. Oke, nggak tahu lah, I don't know ya. Selanjutnya adalah bukan Fishman ini ya, ini yang mereka ketemu lagi, kita taruh D aja lah ya. Cuma mereka bertemu kembali. Fishman Island gua bakal taruh B. Gak ada Fishman Island, gue bakal taruh C juga. Penting-penting sih Fishman Island. B deh. B. Oh, enggak. Jinbei. Momen Jinbei dan Luffy. Ya, harus taruh B. Momen Jinbei dan Luffy itu tuh, ya ini nih Jinbei banget sih ini. Ini ya, justru arc ini yang bikin gue suka sama Jinbei itu di sini. Awal-awal kayak oke, Jinbei keren, tapi kayak oke lah, bodo amat gitu. Di sini kayak langsung damn, gue suka banget sama Jinbei. Pang Hazard C aja lah ya. Diperkenalkannya Momonosuke akhirnya. Momonosuke, ya kan? Langsung lanjut aja. Pang Hazard udahlah, kita ada memperkenalkan yang Devil Fruit itu kan hanya menuju ke Dressrosa. Ya, gue bakal taruh Dressrosa A. Memang secara jujur kalau gue kan nonton animenya, animasinya jelek. Animasinya jelek, cuman pas lawan Doflamingo aja bagus, tapi sepanjang itu jelek. Dan panjang banget, Dressrosa kan salah satu yang paling panjang arc-nya. Tapi pas gue pikir-pikir lagi, pas gue inget-inget lagi, padet banget men ceritanya. Sumpah, Dressrosa padet banget. Bayangin pak, ada yang tentang kerajaan-kerajaannya, terus kayak yang mereka berantem di Colosseum tuh, ya kan, yang turnamen itu. Terus ada dunia yang kurcaci itu, kayak Dressrosa penuh banget isinya pak, lebih penuh dari semuanya. Bahkan gue mungkin bisa taruh S, cuman sayangnya di animenya waktu itu pas gue nonton animasinya jelek, jadi gue kayak kurang kayak coba aja bagus gitu. Gue bakal taruh A paling atas sih gitu aja. Doflamingo juga salah satu villain terbaik di One Piece menurut gue, ya kan. Jadi Rebecca, Violet, gue masih ingat namanya. Terus ada yang palanya kak ini nih. Terus Bartolomeo, siapa namanya? Bartolomeo, ya itu yang gini, ya kan, fansnya Luffy. Terus Luffy akhirnya punya kru yang army-nya itu kan, udah lah pokoknya itu ya. Arc Zoo, gue nggak tahu kenapa kayak waktu itu kayak bodo amat, walaupun ada tentang Poneglyph itu kan yang memperdekat kita ke One Piece. Akhirnya mulai jelas nih One Piece gimana cara nemuinnya. Tapi kayak mereka ketemu binatang-binatang, terus kayak gue kayak ini apaan sih? Jujur aja ya, kayak ini termasuk arc yang kayak gue rada banyak yang gue skip sih. Jujur aja, kayak maksudnya bukan skip, gue nggak nonton, tapi kayak ini apa sih, kayak pas nonton tuh kayak gue cepet-cepetin. Dan juga kayak kadang ada beberapa momen yang gue cuma nonton di YouTube, jadi kayak gue nyari penjelasannya doang. Jujur yang Arc Zoo gue nggak begitu nonton, kayak cuma dengerin penjelasannya, bukan dengerin, nonton video yang ini yang penting gue nggak ketinggalan gitu kan. Iya, jadi ya itu sih, mungkin ya kalian mungkin ada yang suka, boleh silahkan kasih tahu kenapa. Oke, Island Big Mom lagi-lagi animasinya belum begitu bagus. Gue bakal taruh B. Menurut gue pertarungan lawan Katakuri kelamaan. Sorry, tapi kelamaan. Seru,
Enggak, kalau di animenya kurang seru, animasinya kurang, tapi ya kelamaan. Apa ya? Ya seru sih. Gue nggak bisa banyak ngomong sih. Emang seru aja sih Big Mom. Enggak. Gue baru ingat momen Sanji ya. Gue mikirnya dari tadi Big Mom. Ngapain gue mikirin Big Mom? Sanji ya. Yang Sanji itu lumayan menyentuh juga sih. Yang lawan Luffy itu terharu banget, men. Itu satu momen tersedih sih. Ya itu bagus sih, gue bisa taruh A. Cuman secara keseluruhan Big Mom ya udah gitu. Dan Big Mom pun juga belum dikalahkan, sorry. Sekarang Big Mom lanjut ya. Jadi istilahnya belum ada kesimpulannya banget, ngerti gak sih? Kayak ya udah gitu. Kayak masih lanjut nih Big Mom. Paling itu kan lebih ke kisahnya Sanji aja kan. Tapi ya gue taruh B aja lah. Habis itu Arc Reverie ini kayaknya arc yang jembatannya ke Wano gitu ya. Menjembatani ke Wano, gue bakal taruh di C aja lah. Ya ini dia teman-teman, One Piece arc tier list ya kan. Ini menurut pendapat gua. Silakan kalian komen di bawah menurut kalian gimana, sharing aja ya kan. Menurut kalian yang paling ya urutannya kalau kalian gimana. Paling ini kasih tau aja yang S-nya apa sih yang kalian paling suka gitu. Kalau gua sih ini emang gua paling berkesan sih. Intinya sih yang paling berkesan buat kalian, buat gua gitu ya. Ini yang paling berkesan. 4 ini sorry. Ini Wano mungkin belum berkesan banget. Sebenarnya Wano gue bisa taruh A, cuman secara gue suka banget sama animasinya, tadi gue udah bilang, jadi gue taruh S aja. Dan juga ceritanya gue juga suka, apalagi yang Oden kan, sampai gue bikin video YouTube-nya loh Oden, kayak akhirnya gue ngejar gitu kan. Jadi ya Dressrosa gue hampir taruh S sih, bisa S sih, cuma sayangnya di animenya ya animasinya tadi ya. Tapi ya ini bagus nih, ini yang A nih yang berkesan, ini A juga berkesan buat gue. Tapi akhirnya teman-teman, tadi gue bilang ya intinya sih yang paling berkesan aja ya. Gue ngeliatnya kayak gitu. Terima kasih udah nonton. One Piece masih lanjut, Arc Wano masih lanjut juga. We'll see now. Walaupun apa ya, gue baru mau bilang kayak yang Dressrosa yang gue baru inget, tapi yang Dressrosa yang Law, ceritanya Law juga sedih, gue baru inget. Apa Dressrosa S ya, soalnya nggak favorit sih, gitu aja sih. Ya udah A aja lah, bodo amat lah, A lah ya. Oke. Ya teman-teman, terima kasih udah nonton. Tadi gue udah bilang like, comment, share, subscribe, itu yang paling penting biar kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya. Gue pengen bikin lagi tier list, tenang saja, yang lebih umum, tenang saja ya kan. Tapi ya terima kasih udah nonton, see you in the next video, bye.